Oke, what's up nakama semua? Kali ini Straw Hats terkuat sampai lah yang terlama. Mirza Ibrahim di sini. Subscribe dulu, tekan dulu butang subscribe. Siapa yang belum tengok chapter One Piece yang terkini, manga yang terkini 1038 untuk akan datang. Ini mes 1006. Siapa yang belum catch up dengan latest episode One Piece, saya sarankan untuk keluar dulu, untuk jangan tengok dulu video ini sebab akan mengandungi spoiler yang besar. Oke, jom. Straw Hats yang terkuat pada tahun 2022, saya akan buat yang paling kuat dulu sampailah yang paling lemah. Captain Straw Hats, member of Pirate Future Pirate King. Untuk power scaling, saya bagi best daripada asal Luffy. Scaling keseluruhan nih berdasarkan kekuatan Luffy 20 per 20 lah, sebab daripada dia punya kekuatan semua kan. Sekarang Luffy nih dia berada di dalam top tier. Oke, kalau dalam top tier saya punya scaling adalah 21 ke 22. 22 tuh kira max lah, kira 22 tuh yang kira yang di dalam history One Piece yang paling kuat sudah. Joy Boy, Rocks di Zebek. Kalau yang 21 nih yang geng top tier Roger, Whitebeard, Garp, mungkin Shiki. Kalau sekarang nih yang dia lawan Kaido saya bagi 20.5 itu untuk Kaido 20.5. Jadi Luffy 20 per 20. Untuk top tier dia masih bawahan lah kira gitu. Jadi sekarang nih manga Luffy dia boleh take care sudah Admiral lah. Sekarang dia sudah ada coating nih yang salutkan serangan dia tuh dengan King Haki, Conqueror's Haki. Walaupun dia baru dapat itulah. Kalau dia sudah master coating Conqueror's Haki itu mungkin dia di sana sudah dia di top tier sudah dalam 25 ke 21 gitu. Jadi untuk dia kalahkan Kaido dia memang perlu ke level top tier lah, ada 21 jelas untuk Luffy. Untuk Luffy saya bagi dia punya kekuatan dia saya bagi 10 per 10. Kekuatannya strength lah 10 per 10. Ini keseluruhan berdasarkan Luffy punya overall stat, kira jumlah sekali lah yang telah dicampur. Walaupun dia ada give forward ataupun base form ini kira sekali dah 10 per 10. Untuk kepantasan dia punya speed saya bagi 9 per 10. Untuk ketahanan dia punya durability lah 9 per 10. Sebab kita tengok durability dia semakin kuat kan. Jadi sekarang 9 per 10 ini pun kira tinggi sudah. Sebab dia dapat sekarang tahan sudah serangan Kaido do, yang full hybrid. Oke, bukan main-main, full hybrid. IQ saya bagi 7 per 10. 7 per 10 ini bukan rendah. Ini kira tinggi. Luffy ini kalau di luar daripada battle dia memang kurang sedikit lah dia punya IQ. Bukan dia kan kuat bermain apa semua. Jadi untuk battle dia ini kira genius lah. Jadi itulah saya bagi 7 per 10. Untuk Haki saya bagi 9 per 10. Kenapa bukan 10 per 10? Sebab dia baru dapat kenal nih coating Haki ini. Sebelum ini Rio kan Advanced Observation, sekarang ini baru Advanced King Haki. Jadi dia belum master betul-betul master King Haki ini. Jadi itulah 9 per 10. Jadi tunggu nanti sudah dan master barulah saya berani untuk bagi dia 10 per 10. Jadi untuk dia punya stat overall nih 20 per 20 ini best dia punya stat lah, dia punya jumlah keseluruhan. Jadi untuk yang data nih saya bagi 44 per 50. Oke, 44 per 50. Kalau 50 tuh memang kira top tier lah, sudah top tier untuk verse One Piece nih. Oke, next. Best Captain Zoro, first mate, wakil captain ataupun orang kanan, sayap Pirate King, dan juga vice captain. Oke, vice captain. Baru-baru ini ada dikeluarkan kabut patch yang Zoro di kalangan second in command, vice captain. Walaupun Luffy belum nyatakan dengan rasmi vice captain, tapi kita semua sudah tahu lah dan memang vice captain di Zoro lah. Oke, untuk overall bandingkan dengan Luffy, saya bagi Zoro nih 18.5. Oke, 18.5 nih kira di atas commander level, first commander level. Oke, yang di level
admiral ke atas lah. Sekarang nih level di atas commander saya bagi 17. Di sana memang ke arah admiral level dan ke arah top tier. Zoro nih memang tak jauh lah. Teknik Ashura tuh adalah sebenarnya coating haki. Yang first dia guna teknik tuh semasa di up Enies Lobby sebelum pre time skip. Jadi nak kata yang dia ada teknik yang menggunakan King Haki sebelum Luffy itu agak berat juga lah. Tapi memang betul Kaido sendiri dah kata yang Ashura tuh memang menggunakan teknik King Haki. Oke, bezanya Zoro tidak sedar yang dia ada King Haki sebelum pre-time skip. Jadi selama 2 tahun training itu pun observation Haki dengan menggunakan King Haki. Tapi bagi saya pun memang agak pelik juga lah. Kalau dia memang tahu dia ada King Haki, Mihawk pun tahu kan training dorang tuh. Di sana Mihawk belajar King Haki, tapi sayangnya Mihawk pula tak tahu. Bayangkan kalau time training tuh Zoro sudah mempunyai King Haki dan dia training dengan Mihawk coating King Haki itu memang sebagai tinggi lagi lah rating dia. Itu yang membezakan antara Luffy dengan Zoro, ketara lah penguasaan Master King Haki itu. Untuk dia punya stat data nih sebagai Zoro kekuatan 10/10. Okay? Kekuatan memang overall ada Enma, Ashura, Kirakabu semua tuh memang standing secara Luffy lah. Yang membezakan batasan sebagai 8/10, ketahanan durability 9/10. Untuk IQ Zoro ini pun kira genius dalam battle juga, dia cepat adapt. Itulah kenapa dia dapat mengalahkan King. Oke, bukan pasal dia nampak yang King buka emas terus dia black people, bukan. Sebab pada meme sekarang yang Zoro ni kaki minority hunter kan. I shoot niggas for fun. Asal ada nampak yang orang yang kulit sawo matang sikit ke gelap-gelap memang dia akan dapat power up tiba-tiba, bukan itu hanya joke. Untuk Haki saya bagi dia rendah sikit daripada Luffy 8/10 sebab dia baru juga tahu dia ada King Haki, dia belum master. Sekarang dia baru belajar coating menyaluti di dia punya katana semua. Data stat untuk Zoro 42/50. Oke, itu saya punya sendiri. Kamu punya lain, kamu masing-masing ada opinion sendiri, jadi saya respect. Untuk yang ketiga, Sanji lah. Banyak yang kata Yamato akan join mengalahkan Sanji, tapi tidak bagi saya. Monster Trio tetap Luffy, Zoro dengan Sanji. Memang itu. Kita tengok sekarang nih, memang padu lah. Sanji memang antara favorite Straw Hat saya, karakter di One Piece dan juga di anime. Kalau di real life nih saya mungkin ke arah Sanji lah, girls lover dan women's lover, ciberi gitu. Chase, macam betul ya. Overall saya bagi 17 dibandingkan per 20 dibandingkan dengan overall stat dengan Luffy. Beza sedikit ya daripada dengan Zoro, 18/5. Dia hampir-hampir di level tu lah, tapi Zoro tinggi sedikit. Ya itu memang kita tahu lah. Sebab Zoro ni memang fighter dari awal adventure pun dia memang training. Okay, untuk Sanji ni dia memang kita tahu baru tahu adalah bahan eksperimen daripada Vince Smoke Judge. Okay, dia memang superhuman lah. Dia bukan manusia biasa. Data kekuatan Sanji ni saya bagi dia 9/10 di attack, di kekuatan power 9/10 dibandingkan dengan Luffy. Itu adalah yang lebih realistik kali ini. Untuk speed dia memang obliterated, dia memang lebih laju lah berbanding dengan Straw Hat yang lain. Saya bagi dia 9/10 yang dapat cover yang catch up dengan speed Sanji ini pun dengan Gearforce Snake Man Luffy. Untuk durability dia punya pertahanan saya bagi dia 8/10. Okay. Untuk IQ dia memang tinggi lah, saya bagi 8/10. Kita memang tahu dia ni memang Mr. Prince yang menyelesaikan segala masalah dari sebelum-sebelum ni. Dia memang antara yang top IQ di Straw Hat. Dan untuk Haki, sebab dia ada King Haki kan, jadi kurang sikit daripada Zoro dan Luffy. Dia bagi 6/10 lah. Okay, 6/10 kira tinggi juga sebab dia punya main Haki
observation, master observation lah. Kebarang kalian untuk master advanced observation haki yang macam Takuri punya haki itu, okay? Jadi untuk data ni saya bagi Sanji 40/50, kira high juga di verse One Piece keseluruhan sehingga kini, okay? Oi, Marimo! Okay, next nomor 4. Jinbe, oh ya bun. Okay, walaupun baru masuk di kru, kita memang tahu lah. First dikata that Warlord. Okay, Warlord ni memang daripada golongan elite. Jadi bukan sembarangan pirate. Jinbe ni dia memang dikenal di seluruh dunia One Piece ni dengan Knight of Sea. Pernah menjadi captain untuk Sun Pirate. Untuk overall saya bagi Jinbe 16/20 untuk dibandingkan dengan Luffy 16/20. Kita untuk pecahan kekuatan keseluruhan ni dibandingkan dengan Luffy 8/10. Untuk speed 7/10. Ini kira speed di tanah, di land yang kering kontang, dan juga di laut. Saya sudah kira sekali lah keseluruhan. Defense, durability 8/10. IQ memang Aoyabun ni memang captain lagi, dia memang pernah menjadi pegawai Rego Kingdom untuk Fishman Island tu, dan Warlord juga lah. Jadi saya bagi dia 8/10 untuk IQ total di luar dan di dalam battle. Dan untuk haki saya bagi dia 7/10, slightly tinggi sedikit daripada Sanji. Bukan bermakna Sanji itu lemah hakinya, tapi yang Jinbe ni mempunyai teknik haki yang kuat, di mana dia pernah block serangan Yonko Big Mom dan di arc Toto Island. Saya bagi Jinbe total 38/50, kira tinggi untuk verse One Piece, bukan rendah, okay? Untuk fans yang lain masing-masing ada opinion, ini saya punya sendiri. Kalau ada setuju, like, tinggal komen. Untuk next, Franky. Okay. Franky! Overall 14 dibandingkan dengan Luffy 20/20 lah. Dan ini menyimpan rahasia Pluton tuh di kepalanya, di kepala otak dia itu. Jadi dia memang ada menyimpan senjata rahasia senjata. Dia memang ke arah Vegapunk lah, dia punya teknologi dia implement di badan dia dan juga di General Franky. Saya kira best form Franky, dia punya form di General Franky itu. Jadi kira keseluruhan saya bagi 14/20 lah. Oke, untuk pecahan data saya bagi dia 7/10. 7/10 ni pun kira overall daripada Laser Beam dengan General Franky. Dia memang di level commander sudah. Tobiropo do memang daripada kalangan Supernova. Okay? Dia punya kekuatan lah, bukan daripada kalangan. Yang Tobiropo ni adalah member yang berdasarkan previous captain yang sebelum ni. Jadi kita tahu yang Supernova pun adalah captain. Jadi Tobiropo tu dia punya kekuatan pa tu memang di Supernova punya pa. Okay? Untuk dia punya speed mungkin kurang sikit Franky ni 4/10. Yang tinggi sikit dia punya defense durability sebagai 7/10. Kira tinggi juga ni General Franky tu sekali, yang keras gila-gila. Lepas tu IQ. Okay, IQ ni memang tinggi lah Franky. Kita memang tahu dia genius di dalam dan di luar battle. Dia memang ada design teknologi antara yang tercanggih di voice One Piece ni. Kalau haki memang kosong. Okay, ini membezakan yang member yang ada haki dengan yang tak ada haki. Gap tu jauh sikit lah. Kita tengok kenapa gap antara Jinbe dengan Franky tu jauh sikit adalah dibezakan dengan haki. Okay, Jinbe 16, Franky 14.
Oke, untuk stat data nih keseluruhan pecahan saya bagi 28/50. Jauh beza lah Disebabkan haki saja lah. sebab kita belum nampak yang Frankie ini mempunyai haki, walaupun di observation haki armament ataupun king lagi lah. Rocky! Okay, next. Next yang keenam terkuat adalah Robin. Oke, tahun 2021 punya chapter tu yang demon form Robin mungkin dah di bawah daripada Brook. Tapi disebabkan demon form di sana saya bagi dia tinggi. Oke, demon form Robin ni kita belum nampak dengan detail lagi. Adakah yang bayang-bayang itu adalah haki ataupun sekadar bayang-bayang? Kalau haki, bayangkan kalau Robin ada haki full coating di badan dia. Di Revolution Army memang di sana menerapkan armament haki. Memang agak mustahil kalau Robin tak tahu pasal armament haki. Bayangkan gabungan Devil Fruit, Hana-Hana Nomi dengan armament haki itu memang OP gila lah. Memang OP gila. Untuk overall sebagai Robin 13.5, slightly kurang sedikit daripada Frankie. Yang membezakan Frankie ni dia memang ketahanan combat hand to hand. Itu saja. Mungkin di sana Robin kurang sikit dan combat hand to hand. Untuk pecahan stat power scaling saya bagi Robin 7/10 untuk power. Untuk speed 5/10. Keseluruhan jumlah untuk dia punya ketangkasan, untuk elak-elak serangan, memang dia ni adalah assassin, adalah dia punya main job sebelum join Straw Hat ni. Dia punya kelebihan lah, specialty dia. Jadi untuk assassin ni dia memang perlu lebih tangkas lah untuk mengelak serangan, untuk menghendap gitulah. Saya mengira untuk jumlah itu. Untuk dia punya durability defense memang kurang sikit lah Robin. Sebab dia fragile sikit. Saya bagi dia 3/10. Untuk IQ memang di dalam battle dan di luar battle saya bagi Robin 10/10. Dia memang antara genius di Straw Hat. Okay, untuk haki saya belum berapa pasti. Oda pun belum bagi tahu yang secara detail yang ada ke tidak yang Robin di haki. Okay, untuk pecahan stat ni saya bagi dia 27/50. Ini memang level captain untuk di first One Piece. Ini memang di level executive Big Mom daripada Robin, Frankie dan juga Brook. Okay, yang next yang ketujuh. Yang ketujuh, Soul King Brook. Okay, Soul King Brook. Overall saya bagi dia 13. Slight rendah sikit daripada Robin disebabkan demon form Robin tu. Ya, Brook ni dia memang specialty dalam swordsman lah, untuk pemedang. Dan dia punya Devil Fruit tu memang menyebabkan yang dia ni immortal lah, susah nak dimatikan, dibunuh. Mungkin stamina ada kurang sikit je lah untuk battle, tetapi kita nak bunuh Brook ni memang tak dapat sebab dia memang immortal. Okay, untuk pecahan data bagi power untuk Brook 6/10. Untuk kepantasan dia ni memang antara yang terpantas di Straw Hat Crew ni 9/10. Untuk ketahanan Brook ni 4/10. Yalah, sebab dia bukan tank juga, bukan di build untuk tank. Okay, untuk durability ni saya kira sekali untuk stamina lah. Untuk stamina, ketahanan, memang Brook ni immortal. Itu pun tengok yang dia lawan lah. Kalau sebelum yang dia lawan, yang KO kan dia adalah Big Mom. Intelligent, IQ dia sebagai 7/10. Untuk haki memang kita memang belum tahu yang Brook ni ada haki ataupun tak. 26/50. Okay, 26/50. パンツ見せてもらってもよろしいですか? Untuk yang ke-8 yang terkuat saya bagi, okay, ini kita di paling top sudah nih untuk konten kali ini, Straw Hat.
terkuat hingga terlemah. Oke, ini top 3 yang kuat trio penakut. Ya. なんだそれ Yang nomor 8 Chopper. Tony Chopper Doctor overall 12/20. Memang level-level Chopper ke Usopp nih memang level Captain untuk di West One Piece. Paling rendah minimum yang berharga 200 juta belly. Jadi untuk Captain yang 200 juta belly itu saya nampak dorang tak ada masalah untuk handle. Oke, dorang memang mampu handle, tetapi kita tengoklah tahap kemisterian karakter yang mereka lawan tuh. Oke, untuk Chopper nih saya sudah kira overall untuk monster point dengan poin-poin dari yang lain. Oke, saya memang bagi 6/10 memang antara tinggi juga nih 6/10 dibandingkan dengan First One Piece. Kepantasan saya tengok dia ada poin untuk speed. Jadi 5/10 ini memang antara tinggi juga. Dibandingkan dengan monster point dia memang paling kurang lah speed. Jadi saya sudah kira jumlah monster point dengan kelajuan point saya bagi jumlah 5/10. Untuk durability dia memang dibuild untuk keras sedikit, untuk tank sedikit monster point tuh. Jadi 5/10. Dan untuk IQ memang Chopper ini antara tertinggi lah di Straw Hat. Jadi memang saya bagi 8/10. Untuk Haki memang 0-0. Keseluruhan stat ini 24/50 dibandingkan dengan Luffy. Untuk Chopper ini saya bagi 12/20. Oke, next yang nomor 9 yang paling kuat. Nami. Saya memang bagi dia tinggi sedikit daripada Usopp karena sekarang dia sudah mempunyai 100% Zeus punya kekuatan. Oke, memang jadi hamba abdi sampai bela-bela lah Zeus nih kepada Nami. Sebabkan itu saya memberikan dia highlight tinggi sedikit daripada Usopp dibandingkan dengan Luffy. Oke, untuk Nami nih saya bagi 11/20 untuk overall Nami. Kira antara Captain level di Verse One Piece. Jangan risau. Memang Straw Hat nih mempunyai credibility untuk memimpin kru di One Piece nih. Setiap daripada Straw Hat nih mereka mampu untuk menjadi wakil captain atau menjadi captain sebuah kru. Oke, untuk pecahan stat kuatan ini sebagai Nami 6/10. Tinggi 6/10 nih disebabkan ada Zeus itu sendiri. Dengan memang dia ada ketangkasan. Nami ini kekurangan dia hand to hand combat lah. Tetapi untuk buff Zeus itu memang betul-betul bagi dia power up yang gila-gila lah. Memang antara yang terkuat ya. Dia pernah strike Yonko Big Mom. Oke, ingat di di Totoland tuh dia memang pernah strike Big Mom. Untuk speed saya bagi Nami ini 5/10. Dia memang tangkas lah mengelak. Daripada first episode kita memang tahu Nami ini adalah seorang begal, pencuri. Jadi pencuri ini memang perlukan ketangkasan untuk lari, untuk escape apa semua. Oke, memang saya bagi dia tinggi sedikit lah 5/10. Di pertengahan untuk defense saya bagi dia 2/10. Mungkin ada di antara Tobiropo tuh yang mereka mampu one by one, tetapi untuk Tobiropo tuh memang kira slight tinggi sedikit daripada Captain Besa. Itu yang membezakan. Oke, untuk dia punya IQ 9/10 disebabkan kita memang tahu genius Nami ini di dalam dan di luar fight combat. Daripada Alabasta pun kita memang tengok sehingga ke Enies Lobby dia memang sifat adept. Dengan di luar combat pun dia memang tip top genius lah. Untuk Haki 0. Yang ke nomor 10 biasalah. Ini bukan terlemah, ini yang termisteri, paling misteri. Godi Usopp untuk overall 10 poin. Selain rendah sedikit daripada Nami disebabkan buff
Zeus sekarang nih dia mempunyai buff haki. Dah. Dibandingkan dengan last daripada yang terkuat adalah yang mempunyai haki daripada golongan Straw Hats ini adalah Jinbe. Keseluruhan ini mereka tidak mempunyai haki daripada Franky, Robin, Brook, Chopper dengan Nami. Yang ada haki saja dibandingkan dengan golongannya adalah Goldie Usopp. Dia ada observation haki, dia sudah unlock. Jadi memang deadly lah, berbahaya. Digabungkan dengan skill menembaknya itu memang memang top notch lah. So, okay, untuk pecahan kekuatan overall ni, Usopp ni memang kurang sikit hand to hand, tetapi dia lebih kepada range, ke middle range combat. Tetapi dalam training tu kita nampak dia membina otot. Jadi di sana kenapa saya bagi dia tinggi sikit daripada Nami, durability and defense. Untuk dia punya power saya bagi 5/10, speed 4/10, kurang sedikit daripada Nami. Memang Nami itu mempunyai ketangkasan tersendiri, agility untuk menjadi burglar. Saya kira overall total itulah. Defense ni saya bagi dia slight tinggi daripada Nami, 3/10. Dan untuk IQ saya bagi 7/10. Okay? Rata-rata yang paling rendah kalau kira Straw Hat memang 7/10 lah. Luffy dengan Zoro pun 7/10. Yang lain memang kita tahu memang lebih matang daripada mereka. Saya bukan kira di dalam battle, saya kira di luar battle juga. Jadi saya kira total keseluruhan. Dan untuk haki saya bagi dia 2/10. Sebab dibezakan dengan yang lain, selain yang top tier di Straw Hats ni, hanya Usopp yang mempunyai haki, yaitu observation haki. Jadi di sana dia haki dia ada slight sedikit puncak di sana, ada stat data di sana. Oke, itulah saja saya punya ranking untuk Straw Hat yang terkuat hingga yang termisteri. Yang nomor 1 Luffy 20/20, Zoro 18.5/20, Sanji 17, Jinbe 16, Franky 14, Robin 13.5, Brook 13, Chopper 12, Nami 11, Usopp 10.5. Oke, ini adalah yang paling rendah saya bagi di Straw Hats ni adalah level Super Captain di verse One Piece di New World sehinggalah ke level Luffy, yaitu di top tier. Oke, sekarang Luffy saya berani kata dia memang dah top tier. Dibezakan sedikit kekuatan Luffy dengan Kaido ni adalah slight sedikit saja, 0.5. Saya bagi Kaido tinggi sedikit daripada Luffy. Bagi saya untuk menjadi top tier di verse One Piece ni adalah di point 20, 21 dan 22. Okey, itu adalah top tier. Untuk Admiral level saya bagi daripada stat 18 ke 22 Admiral level. Untuk di bawah tu memang Sanji dengan Jinbe mereka mampu untuk handle Admiral. Okey, Sanji dengan Jinbe. Saya bagi ini antara yang berdasarkan data fakta yang terbaru 2022. Untuk itu saja, jangan lupa subscribe untuk next content. Please subscribe kalau anda suka untuk saya punya usaha ni. Share banyak-banyak, kongsi kamu punya thought, pikiran. Okay, kita boleh bincang lagi lepas ni. Okay, untuk kali ini adalah Straw Hat untuk 2022. Lepas ni saya akan membuat konten scaling sepanjang zaman verse One Piece yang terkuat, top 10 dan dengan top 10 Marine, top 10 Commander and so on lah. Tekan butang subscribe, like, share, comment. Check out.